Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dari kelas 11 6B15 akan mempresentasikan mengenai illegal content. Pertama-tama, saya Indra Ratna Amalia dari kelas 11 6B15 dengan NIM 11190247 akan mempresentasikan mengenai latar belakang illegal content. Teknologi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan internet yang berisikan sebuah sarana yang menyediakan berbagai hal yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini sangat membantu dalam kegiatan dari berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah teknologi informasi yang mampu membantu manusia dalam membuat, mengolah data, menyediakan informasi, serta berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Namun, seiring dengan banyaknya penggunaan internet, tidak semua hal tentang pemanfaatan internet dilakukan atau dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Begitu juga sebaliknya, terkadang membuat penggunanya salah dalam pemanfaatannya, sehingga tanpa disadari melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya dan crime yang berarti internet. Maka dapat didefinisikan bahwa cybercrime merupakan segala bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan menyerang sistem komputer beserta data-data pribadi. Salah satu contohnya adalah illegal content. Illegal content ialah kejahatan yang memasukkan data berupa informasi ke internet atau ke situs media sosial tentang sesuatu hal yang bersifat tidak benar, tidak sopan, dan lain-lain. Contohnya seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax atau bohong, cyberporn, ujaran kebencian, ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti mengenai suatu hal. Dikarenakan semakin tingginya tingkat cybercrime di Indonesia, maka dibuatlah cyber law, yaitu hukum yang membatasi kejahatan di dunia internet. Indonesia memiliki undang-undang tersendiri yang dikenal dengan hukum siber, yaitu Undang-Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan UU ITE nomor 11 tahun 2008. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulis membuat makalah ini sebagai penambah wawasan mengenai illegal content, cybercrime, dan cyber law. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini sebagai salah satu syarat nilai tugas kelompok mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester 6. Ruang lingkup dalam penulisan makalah ini, penulis hanya terfokus dalam pembahasan analisa kasus mengenai illegal content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Oktaviani. Selanjutnya saya akan memaparkan landasan teori. Yang pertama adalah pengertian cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan virtual di dunia maya dengan memanfaatkan media dan jaringan komputer secara ilegal untuk mengeksploitasi perangkat lain ataupun komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya adalah karakteristik dari cybercrime, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan. Kemudian dari beberapa karakteristik di atas untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah cyber privasi, yang kedua adalah cyber terpas, dan yang ketiga adalah cyber vandalisme. Yang pertama adalah cyber privasi, adalah pengguna teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Yang kedua adalah cyber terpas, adalah pengguna teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer atau organisasi atau individu. Kemudian yang ketiga adalah cyber vandalisme, adalah pengguna teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi data elektronik dan menghancurkan data di komputer. Selanjutnya ada pengertian dari cyber law, adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik.
yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Secara yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber, meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber pada kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelaku harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Selanjutnya adalah pengertian dari illegal contents. Illegal contents adalah suatu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dianggap dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kejahatan tersebut dapat menghancurkan martabat dan harga diri dari pihak lain. Hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi untuk informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Zamrita Sofi Mazain. Nama saya Zamrita Sofi Mazain dengan NIM 111900200. Saya akan menjelaskan terkait pembahasan atau analisa kasus illegal content. Yang pertama ada contoh kasus pencemaran nama baik. Itu terkait kasus pencemaran nama baik tentang kasus Ervani Emi Handayani. Ternyata kasus pencemaran nama baik ini mencapai 45% dari total kasus cyber yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Contoh kasusnya ini kasus Ervani Handayani yang dilaporkan ke polisi karena status yang ditulis di Facebook mengenai mutasi suaminya pada 9 Juni 2014. Lalu ada kasus penyebaran ujaran kebencian atau hate speech. Di sini Polri telah menangani 3.325 kasus ujaran hate speech. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus Ahmad Dhani, musisi ibu kota, dilaporkan oleh sebuah kelompok pendukung Ahok Jarot terkait penyebaran informasi menimbulkan kebencian di Twitter. Melalui kicauan Twitternya, Ahmad Dhani telah dilaporkan melanggar pasal 28 ayat 2 contoh pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait informasi dan transaksi elektronik. Lalu ada kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Di sini masyarakat Indonesia rentan sekali menerima informasi yang tidak tepat. Lalu ada contoh kasus di sini, kasus penyebaran hoax di media sosial yang diambil di newsdetik.com tentang hoax penculikan anak yang beredar di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Lalu ada kasus penipuan jual beli online. Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan korban penipuan online terbesar di dunia. Konsumen ini pernah menjadi korban kasusnya, yaitu memesan tas bermerek Chanel melalui akun Instagram BBBX 2019 dengan seharga 37,5 juta. Lalu tersangka menawarkan tas bermerek ini di Instagram, kemudian korban tertarik melakukan komunikasi dengan pelaku. Korban sudah mentransfer tetapi barang tidak dikirimkan. Lalu si tersangka ini dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Juga dia terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu motif terjadinya illegal content ini apa sih? Di sini setelah analisa kasus sebelumnya dapat disimpulkan bahwa motif terjadinya illegal content yaitu pemalsuan data terkait seorang individu yang dilakukan dengan tujuan iseng atau motif dendam untuk mencemarkan nama baik individu atau organisasi tersebut. Lalu motifnya dia perundungan siber melalui media sosial yang bertujuan untuk menurunkan mental korban dalam kehidupan sosialnya. Lalu contoh dari tadi penjualan penipuan online shop, dia meraup keuntungan besar dalam perdagangan online melalui pemalsuan data atau kualitas barang dagang pada situs jual beli online. Lalu
Yang keempat, ingin meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat dengan penyebaran berita hoax. Yang kelimanya, illegal content ini dapat mempermudah praktik prostitusi yang terjadi di media sosial. Lalu penyebab terjadinya illegal content itu karena rendahnya faktor pengetahuan masyarakat tentang penggunaan internet yang bijak, sehingga masyarakat mudah tergiring opini atau hoax yang beredar di media sosial. Lalu akses internet yang tidak terbatas dan menjangkau seluruh orang secara global, sehingga memudahkan para pelaku kejahatan cyber untuk melakukan aksinya. Lalu kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum terkait pencegahan atau pelaporan terhadap kejahatan cyber yang terjadi di kalangan masyarakat. Lalu yang terakhir, media sosial sebagai salah satu wadah yang sangat mudah disalahgunakan untuk penyebaran cybercrime. Lalu penanggulangan untuk mencegah terjadinya illegal content adalah setiap pengguna internet harus melakukan upaya pencegahan seperti menghindari hoax, selalu up to date terhadap informasi, menyebarkan informasi yang positif, serta mempertimbangkan etika dalam media sosial. Lalu memberikan edukasi kepada masyarakat atau orang terdekat terkait penggunaan internet dan media sosial secara bijak. Lalu mencari fakta atau kebenaran terlebih dahulu terkait informasi yang beredar, sehingga dapat mencegah terjadinya penyebaran hoax yang dapat dilakukan oleh kita sendiri. Lalu yang terakhir, melakukan pelaporan kepada pihak berwajib terkait adanya kasus illegal content agar pelaku dapat ditindak dengan hukum yang berlaku dan merasa jerat. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Saya Justina dengan NIM 111900155. Kesimpulannya yaitu, cybercrime merupakan tindak kejahatan virtual di dunia maya dengan yang sangat merugikan para pengguna internet. Karakteristik internet di mana orang-orang dapat mengakses tanpa identitas memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Pesatnya perkembangan global dan fleksibilitas akses internet membuat para oknum menyalahgunakannya untuk tindak kejahatan. Salah satu jenis dari cybercrime adalah illegal content, di mana pelaku tersebut menyebarkan atau memasukkan data atau informasi yang tidak benar, hoax, ke internet dan dianggap melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa contoh kasus di atas, motif terjadinya illegal content diantaranya yaitu pencemaran nama baik karena dendam, perundungan siber, meraup keuntungan pribadi atau golongan, dan menyebarkan berita hoax yang meresahkan masyarakat. Dari motif atau faktor-faktor tersebut, penyebabnya bisa terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan internet, akses internet yang tidak terbatas, serta kurangnya perhatian masyarakat terkait pelaporan tindakan cybercrime. Setelah menganalisa kasus serta mencari motif dan penyebabnya terjadinya cybercrime illegal content yang kemungkinan besar kita sendiri dapat menjadi pelaku illegal content tersebut, saran yang penulis berikan diantaranya adalah tidak menyebarkan berita-berita yang beredar sebelum mencari fakta yang sebenarnya terjadi. Bijak dalam menggunakan sosial media serta mengambil hal-hal positif dari kegiatan bersosial media. Mencari tahu dan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait undang-undang ITE sehingga masyarakat dapat menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber.